Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, kiranya begitu besar sukacita dan rasa syukur di hati kita pada saat Allah menjawab doa-doa kita. Suatu jawaban doa yang mungkin telah lama kita harapkan. Mungkin banyak dari kita yang tidak sabar untuk menceritakan kebaikan Tuhan pada orang lain untuk menguatkan iman mereka. Kali ini saudara, kita akan belajar dari bacaan Lukas 2 ayat 25 sampai 32 tentang doa Simeon di Bait Allah. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudaraku, ini merupakan peristiwa yang begitu indah, di mana seorang yang benar dan saleh bernama Simeon yang memiliki arti nama yang indah, yaitu Tuhan telah mendengar, sangat bersukacita karena melihat atau menyaksikan bahwa janji atau nubuat Tuhan telah digenapi. Seorang Mesias yang telah dinanti-nantikan bangsa Israel telah lahir dan sekarang berada di hadapannya. Simeon mengerti benar akan firman-firman Tuhan dan benar-benar berpegang teguh dengan harapan yang besar dalam iman. Roh Kudus sendirilah yang menuntunnya untuk memasuki Bait Allah. Roh Kudus pun yang menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang telah diurapkan. Dikatakan bahwa ia adalah orang yang benar dan saleh, yang berarti bahwa Simeon dengan penuh iman telah menanti-nantikan kedatangan Mesias sebagai penyelamat bangsa Israel, dan karena imannya pada Mesias Allah, maka ia pun percaya bahwa ia akan diselamatkan. Dalam artian, keselamatan yang diperolehnya bukan karena pekerjaan baiknya, namun karena iman pada Mesias, yaitu juru selamat bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, dan dia berharap akan pengampunan Allah dari segala dosa-dosanya. Simeon yang kemungkinan hidup di usia yang senja sekarang telah siap meninggalkan dunia dan pergi ke surga Allah, karena ia telah melihat janji Tuhan telah terpenuhi. Kedatangan juru selamat bangsa Israel merupakan tangisan dan rintihan hati mereka yang percaya, yang juga menjadi tangis kerinduan hati Simeon sendiri. Kondisi bangsa Israel pada saat itu, saudara, benar-benar buruk, dan sebagian besar dari mereka tidak selamat. Mereka lebih mengutamakan upacara-upacara keagamaan dan tradisi, namun hati mereka sangatlah jauh dari Tuhan Allah. Mereka hidup dalam kemunafikan. Dan kita tahu
saudara, dari sejarah yang tertuliskan di Alkitab, bahwa sebagian besar dari bangsa Israel telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias Allah. Nabi Yesaya menuliskan akan kebutaan rohani bangsa Israel dalam Yesaya 29 ayat 13 yang berbunyi, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Saudaraku seiman, mungkin seseorang yang mengaku dirinya orang Kristen pergi kebaktian secara rutin, namun hatinya jauh dari Allah. Rasa cinta kasih pada Yesus tidak terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Ia bisa saja selalu sibuk dengan segala kegiatan pelayanan di gereja, namun tidak menunjukkan buah-buah roh yang dituliskan pada ayat Galatia 5, 22-23. Sekarang kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja bagi umat Allah di masa Perjanjian Lama. Orang-orang yang hidup di Perjanjian Lama sebelum Yesus disalibkan dan sebelum Roh Kudus diturunkan, diselamatkan oleh iman pada kasih Allah. Mereka percaya bahwa Allah akan menyediakan domba untuk dikorbankan dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Walaupun mereka tidak tahu caranya, namun mereka percaya bahwa keselamatan mereka tidak tergantung pada pekerjaan mereka. Tidak ada seorang pun yang telah mati karena dosa dapat menolong dirinya sendiri. Hanya Roh Kudus yang dapat menghidupkan roh mereka, membawa mereka pada pertobatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Hal inilah yang terjadi pada Simeon. Ia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan agar ia dapat mematuhi hukum-hukum Taurat Allah. Di ayat-ayat berikutnya di bacaan Lukas 2 ini dituliskan bahwa saat itu juga ada seorang nabi perempuan yang berada di bait Allah yang bernama Hana, seorang janda yang berumur 84 tahun. Ia begitu kuat dalam beribadah dan tidak meninggalkan bait Allah siang malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana pun menjadi saksi akan Yesus di bait Allah itu dan mengatakan tentang Yesus pada semua orang. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah saudara benar-benar mensyukuri bahwa saudara telah diselamatkan? Apakah saudara bersyukur pada kuasa Roh Kudus yang telah membimbing hidup saudara? Dan apakah saudara mau hidup untuk menjadi saksi-saksi Yesus melalui kehidupan saudara? Simeon dan Hana telah dipilih Tuhan untuk menjadi saksi akan datangnya Mesias Allah di bait Allah. Yesus anak Allah yang maha tinggi untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dunia. Mereka dibenarkan semata-mata karena iman yang mereka miliki. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana kehidupan Simeon dan Hana setelah itu. Namun yang pasti mereka telah diselamatkan karena iman mereka. Dan kita pun yang percaya pada Yesus Kristus telah diselamatkan. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah namamu ya Bapa. Kami bersyukur telah diberikan kesempatan sekali lagi untuk merenungi firman suci-Mu Bapa. Kami berdoa agar apa yang telah kami pelajari akan menguatkan iman kami. Dan mereka yang telah mendengarkan dan terus menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan kami Bapa.
Biarlah segala hal yang kami kerjakan dapat membawa keagungan bagi nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami, di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang kami cintai, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.